Baik teman-teman, sekarang kita akan melakukan wawancara dengan salah satu perwakilan karyawan di tempat produksi konveksi. Saya dan Leli akan mengutarakan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh yang bersangkutan. Nama saya Ira. Perkenalkan, nama saya Nurlaini Dwi Novianti. Saya Putri Indah Narita Syamawarda. Baik, langsung saja pertanyaan yang pertama. Kalau boleh tahu, berapa jumlah karyawan yang dimiliki oleh tempat konveksi yang saat ini? Saat ini terdapat 20 tenaga kerja. Di antaranya itu 5 orang di bagian menjahit di tempat produksi, 4 orang itu di bagian mesin untuk bordir baju, 1 orang itu pemotong kain, dan 10 orangnya itu menjahit di luar tempat produksi, jadinya di rumah sendiri gitu. Oh, gitu. Lalu bagaimana dalam mencari tenaga kerja untuk perusahaan konveksi tersebut? Biasanya lebih diutamakan itu orang di sekitar tempat produksi. Tapi kalau tidak ada ya dicari infoloker, ya orang yang bisa menjahit gitu. Tapi paling diutamakan, kriteria yang paling diutamakan itu harus bisa menjahit karena ya konveksi. Dan selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana perusahaan memastikan bahwa jumlah produk yang diproduksi sesuai dengan permintaan pasar? Kalau di konveksi Miftah itu memproduksi baju kayak baju koko itu, tapi produksinya tidak secara besar karena hanya dipasarkan di pasar-pasar saja. Akan tetapi di konveksi Miftah itu juga lebih banyak mendapat pesanan dari orang luar, seperti pesanan kayak seragam baju di pondok-pondok itu loh, terus jas kayak untuk di universitas begitu. Jadi biasanya lebih diutamakan itu pemesanan gitu, seperti pre-order. Iya. Dan yang nomor 4 yaitu bagaimana perusahaan mengantisipasi fluktuasi permintaan yang tiba-tiba. Apakah ada rencana cadangan atau strategi khusus untuk menghadapi lonjakan atau penurunan permintaan? Biasanya itu kalau terjadi lonjakan permintaan itu di bulan-bulan menjelang Lebaran, karena ya pasti permintaan pasar akan melonjak dikarenakan konsumsi masyarakat yang mau beli baju gitu loh, baju koko gitu. Biasanya ownernya itu kalau terjadi lonjakan itu kan pasti pesanan banyak, itu menambah jam kerja untuk karyawan ya di tempat produksi atau enggak yang di luar produksi gitu, jadinya lembut karyawannya untuk produksi. Lalu pertanyaan yang selanjutnya yaitu apa faktor utama yang dipertimbangkan dalam menetapkan harga produk? Faktor pertama itu jelasnya bahan baku utamanya yaitu kain. Jadinya kalau menyesuaikan harga kain aja. Lalu bagaimana perusahaan menyesuaikan harga produk dalam situasi persaingan yang ketat di saat ini? Owner itu lebih mengutamakan itu kualitas barangnya. Jadi kan kita mempunyai pelanggan tetap lah, jadi nggak mau mengecewakannya.
kita tetap mempertahankan kualitasnya. Pasti mereka tetap akan membeli karena ya itu kualitasnya pasti bagus, jadi tetap membelinya lah. Lalu untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana perusahaan menyikapi kenaikan harga bahan baku tanpa mengorbankan kualitas produk? Ya seperti di awal kita kan tetap mempertahankan kualitas produk ya agar pelanggan itu tidak kecewa. Jadinya kalau harga bahan baku utama naik, pasti kita akan menaikkan harga produk tersebut sedikit lah. Karena ya kalau nanti menaikkan banyak-banyak kan pasti juga agak kecewa ya pelanggannya. Pasti tetap kita naikkan lah untuk ya menjaga laba keuntungan. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan penjualan produk dengan permintaan yang rendah? Karena kita lebih memfokuskan pesanan dari luar ya, jadi kita lebih fokus untuk memproduksi pesanan tersebut daripada produk kita sendiri. Jadinya ya itu biasanya kalau permintaan pasar agak mengurang, biasanya itu tetap ada gitu pesanan dari orang luar. Lalu untuk pertanyaan yang selanjutnya ialah apakah kebijakan pemerintah seperti kenaikan pajak dapat mempengaruhi operasional perusahaan? Biasanya mempengaruhi ya, soalnya itu kalau biasa membeli kain gitu ya, harga kain itu biasanya udah termasuk pajak. Jadi kalau pajaknya naik, pasti otomatis pasti otomatis harga kainnya juga naik ya. Maka dari itu juga produksi bahan jadinya pasti akan terjadi lonjakan. Tapi biasanya kalau harga itu naik itu nggak langsung banyak gitu, hanya sedikit. Gitu. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah ada upaya khusus untuk mengurangi biaya marginal tanpa menurunkan kualitas produk? Biasanya kita melakukan negosiasi terhadap pemasok kain. Jadi negosiasi untuk mendapatkan harga yang lebih rendah. Biasanya kita itu dengan cara membeli kain dengan jumlah yang banyak untuk mendapatkan diskon, karena itu harga kainnya kan pasti juga lebih murah gitu. Jadinya nggak rugi-rugi banget. Baik, sekian wawancara kami dengan Mbak Ira hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Semoga kita mendapat wawasan dan ilmu yang baru. Untuk itu, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.